Kakak permisi, selamat siang. Kakak perkenalkan, kita mahasiswa dari UKIM atas nama Diana Reti Taman, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan. Di sini kita dapat tugas yaitu melakukan pengkajian terhadap kakak. Apakah kakak bersedia meluangkan waktunya? Iya kakak, apa benarnya dengan kakak beratasit Jawa? Iya. Iya kakak, apakah kakak nyaman dengan posisi begini atau kita ubah gaya duduknya kakak? Duduk Iya kakak, di sini kita saling terbuka ya. Kakak bisa sharing sedikit tentang masa lalu kakak ataupun keluarga kakak yang membuat kakak hingga berada di rumah sakit ini. Iya. Apakah ada masalah yang menyebabkan kakak hingga berada di rumah sakit ini? Iya. Dan terus apakah keluarga kakak sudah mengatasi penyakit yang kakak alami ini? Keluarga kita pun keluarga cuma bawa kita ke rumah sakit ini saja suster. Boleh tahu keluarga kakak tinggal dengan keluarga siapa? Maksudnya bapak, mama atau keluarga lain begitu? Awalnya itu kita tinggal dengan beta bapak dan beta mama suster. Cuman waktu kecil beta mama dan beta bapak itu anturan saya anggap beta sebagai anak. Barang katanya beta ini anak anak Kayak di luar nikah begitu ya? iya suster. Beta anak di luar nikah. Jadi dong saya anggap beta sebagai anak, makanya dong bikin beta sampai beta pikiran, terus beta kayak beta langsung down begitu suster. Oh ternyata kakak ini mentalnya begitu mudah rapuh ya, terus trauma. Ya suster, beta trauma dari kecil suster. Waktu kecil itu kan beta dilahirkan, tapi beta kan memang sih dianggap oleh beta mama dan beta bapak tuh suster. Jadi ya begitulah. Iya orang kakak, beta bisa dipahami. Terus keadaan kakak sekarang saat masuk rumah sakit ini bagaimana kondisinya? Maksudnya mulai membaik atau bagaimana kakak? lumayan membaik suster. Cuman ya beta ada masih rasa sedikit pusing, sama beta kurang tidur suster. Terus apakah kakak mempunyai pengalaman yang tidak menyenangkan begitu seperti kegagalan, kehilangan, trauma begitu kakak? Bisa kakak ceritakan sedikit? Di sini kan kita sering terbuka ya kakak. Kalau kegagalan itu suster, menurut beta itu beta sudah gagal menjadi anak suster, karena kayak saya membanggakan orang tua begitu suster. Tapi kalau kalau kehilangan itu beta kehilangan sosok orang tua suster, karena yang ada pada saat beta begini nih suster. Jadi faktor pendukung kakak tuh kayak maksudnya yang kan keluarga bapak dengan mama kan sih anggap kakak nih, terus yang jadi faktor pendukung kakak tuh siapa coba? Terus yang ada pendukung suster, cuma beta pun diri sendiri saja yang bisa menguatkan beta untuk bisa sembuh. Ada saudara perempuan suster, cuman dia itu kayak dijadikan anak emas. Kalau beta mau beta bapak begitu suster, anturan jauh bandingkan beta dan dia, makanya kayak beta sendiri dianggap begitu suster. Jadi beta Berarti kakak tinggal ini maksudnya tinggal bagaimana kakak tinggal keluarganya bagaimana? Beta waktu itu kan tinggal di beta mama dan beta bapak. Terus apakah kakak pernah mengalami gangguan jiwa sebelumnya pada masa lalu begitu? Pernah kakak, cuman kalau ke trauma tuh pasti ada, tapi kayak saya menyebabkan beta sampai bisa stres yang dewasa nih suster. Karena kan waktu kecil itu kan beta masih belum tahu apa-apa tuh suster. Berarti dalam keluarga kakak tidak ada riwayat penyakit jiwa begitu? Sengaja suster. Iya kakak, di sini minta akan melakukan pemeriksaan fisik yaitu tekanan darah terhadap kakak. Kakak bisa menjelaskan namanya sebentar.
Jangan darah kakak tidak normal ya, usahakan istirahat dan di belakang. Di sini juga akan memeriksa suhu tubuh kakak. Ya kakak, sambil kita tunggu, kakak tunggu ini, kita bisa tanya Hadiki apa namanya di bagian tubuh kakak yang kakak paling suka dan tidak suka itu apa? Kalau yang saya disukai apa ya, yang ada suster. Berarti kakak suka semua ya? Iya. Kakak, apakah kakak puas dengan Naya sebagai seorang perempuan begitu atau tidak? Semua suster. Barang kenapa kakak? Barang beta mama dan beta bapak nih kan antara inginkan anak laki-laki toh, jadi beta lahir sebagai perempuan itu juga saya inginkan, makanya kayak anturon saya mau anggap beta sebagai anak begitu suster. Anturon lebih suka anak laki-laki daripada anak perempuan. Terus bagaimana dengan sekolah kakak ini, kan kakak seorang mahasiswa kan, bagaimana, apakah lancar, ada kendala begitu? Awal-awal itu lancar-lancar saja suster, tapi setelah lama kelamaan kayak kurang lancar begitu suster. Soalnya kan beta juga kerja tuh suster, beta kuliah sambil kerja, jadi kayak tugas menumpuk, kerja menumpuk, bikin beta kayak stres begitu suster, kayak pikiran deh semua pekerjaan kuliah terus pekerjaan di keluarga sama dengan pekerjaan di toko-toko begitu suster. Ekonomi juga tidak mencukupi ya kakak ya? Mencukupi suster. Kita mama dan kita bapak itu kan anturon seorang petani tuh suster, baru anturon ini kan juga seinginkan beta, anturon juga mau kasih kuliah beta, makanya beta sendiri yang kasih kuliah beta pun diri sendiri suster. Berarti di rumah nih kakak sih tidak banyak mengadu ya, kayak tempat bagaimana begitu, tempat curhat begitu tidak ada ya kakak ya? Yang ada suster cuma beta pun diri sendiri saya suster, beta pindah makan sendiri saya suster. Iya kakak, apa kegiatan ibadah di lingkungan sekitar kakak dapat mengikutinya dengan baik? Tidak sembaik suster, soalnya kan beta dari pagi tuh di kampus sampai siang tuh suster, kemudian dari siang itu sampai sore beta di tempat kerja, jadi beta saya bisa ikut ibadah dengan baik suster. Terus kakak ada fobia atau tidak? Kayak takut apa begitu? Ada suster, beta tuh takut kecoa. Terus kakak, kita bisa tanya kakak, apa namanya? Apakah kakak dapat mengingat kejadian sebulan yang lalu, minggu terakhir dan baru saja terjadi? Apakah kakak dapat ingat dengan baik begitu? Kalau untuk sebulan yang lalu tuh beta masih ingat suster, waktu beta masih di rumah tuh beta pernah mengalami hal yang menurut beta itu sangat dibuat beta penalar suster. Soalnya kan waktu itu beta pulang kampus, beta mama antua panggil beta tuh suster, lalu antua sentau mengkali ada bakal ada beta bapak kah mengkali tuh suster, lalu antua langsung lampiaskan antua pengamarah tuh par beta, antua pukul beta suster, terus langsung antua kayak pukul beta, lalu beta kayak sen terima begitu tuh suster, lalu beta kayak melawan antua begitu suster. Iya, yang kakak tahu sekarang kakak di mana? Di rumah sakit. Mengapa kakak sampai ada di sini? Karena kan beta sakit suster. Terus tujuan itu apa? Tujuan dari kakak sakit maksudnya bagaimana? Untuk sembuh. Terus kita mau tanya kakak punya makan minum, buang air kecil, buang air besar, terus punya
aktivitas di luar rumah begitu tuh biasanya orang bantu atau tidak? Sehingga ada orang yang bantu. Kakak sendiri ya? Iya. Nah teman-teman, di video sebelumnya saya dan teman saya Bella telah melakukan pengkajian terkait wawancara pada pasien dengan gangguan jiwa atau dengan kita dapat sebut yaitu pasien jiwa. Nah pada kesempatan kali ini saya berkenan untuk memberikan hasil pengkajian fisik, status mental, dan lain-lain. Yang pertama pengkajian fisik. Dari hasil wawancara yang telah saya lakukan, pengkajian fisik yang saya dapatkan dari pasien yaitu tekanan darah 90/60, suhu normal yaitu 37,5 derajat Celcius. Pasien juga tidak memiliki riwayat fisik yang buruk dan keadaan umum pasien baik. Selanjutnya, status mental didapatkan penampilan saat wawancara. Penampilan fisiknya, kondisi rambut pasien tidak tertata dengan rapi dan kuku pasien sedikit kotor. Dan cara berpakaian pasien, ia hanya menggunakan celana pendek dan baju kaos. Pada saat pembicaraan, pasien terlihat sedikit membisu, dan ketika ditanya, pasien menjawab sedikit terlambat dan pasien tidak dapat memulai percakapan lebih dahulu. Pasien juga terlihat lesu, keadaannya gelisah, tidak bisa tenang karena pasien memainkan boneka. Isi pemikiran klien terkait ide yang terjadi terhadap lingkungannya yang bermakna pada dirinya yaitu trauma. Tingkat kesadaran dan orientasi pasien, dia bingung dan tampak kacau. Nah teman-teman, untuk beberapa hasil dari pengkajian yang bisa saya sampaikan berdasarkan wawancara yang sudah saya dan teman saya Bella lakukan. Sekian dan terima kasih.